Gitu kita harus cari akar permasalahannya, cuaca panasnya kan, Via. Nah, ini kita akan langsung dibahas tuntas oleh Gabung lah. Fahada Indi bersama dengan BMKG. Silakan Fahada Indi. Ya, selamat pagi Rivi, Ayah dan juga pemirsa. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan juga sabar ya. Karena memang belakangan ini cuaca di DKI Jakarta dan juga sejumlah kota-kota lain di Indonesia ini sedang terik-teriknya, sedang panas-panasnya. Nah, mengenai suasana, maksud kami cuaca panas itu ya, ini kami juga memiliki paket berita ya untuk pemirsa. Kita simak terlebih dahulu. Cuaca Jakarta dan sekitarnya akhir-akhir ini begitu terik. Suhu panas yang menghantui ibu kota begitu menyengat dan terasa lebih panas seperti biasanya. Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, dalam sepekan ini suhu wilayah Jabodetabek nyaris mencapai 40 derajat Celcius. Menyengatnya sinar matahari di siang hari tidak saja terjadi di wilayah Jabodetabek. Sebagian besar wilayah Indonesia juga mengalami fenomena suhu panas yang luar biasa. Di Semarang, suhu tertinggi sempat mencapai 38 derajat Celcius. Diperkirakan kondisi fenomena panas terik akan berlangsung hingga pertengahan bulan Oktober. Tim TV One mengabarkan. Nah, tapi di luar itu pemirsa, tadi saya juga sempat riset bahwa di DKI Jakarta sendiri pada hari Minggu kemarin ini suhu tertingginya ini mencapai 36 derajat Celcius, yang dikatakan juga terasanya seperti 42 derajat Celcius. Tapi tidak hanya di Jakarta yang suhunya ini lagi ekstrim, di Semarang, Majalengka, Jawa Barat juga informasinya ini suhu tertingginya bisa mencapai 37,5 derajat Celcius. Tangerang Selatan juga nih katanya suhunya juga cukup panas ya. Nah, mengenai hal itu saya di sini di segmen ini saya akan membahas dengan seorang peneliti meteorologi dan juga klimatologi dari BRIN. Namun sebelumnya saya ingin bertanya-tanya juga nih ke warga yang ada di kawasan Bundaran HI Jakarta. Pendapatnya gimana ya mengenai cuaca ekstrim dan juga suhu udara yang belakangan ini sedang tinggi. Kita sambangi salah satu yang ada di sini. Halo, selamat pagi. Pagi Mbak. Pagi ini dengan Bapak siapa Pak? Pak Oki. Pak Oki ya? Pak Oki, ini saya ganggu sebentar, ini mau berangkat kerja atau gimana? Mau pulang kerja. Oh, justru mau pulang kerja. Pak Oki, merhatiin nggak sih belakangan ini cuacanya memang lagi ekstrim, suhu udaranya sedang tinggi, ngerasain nggak Pak Oki? Ya udah pasti Mbak, dampaknya juga sangat tidak baik juga buat kesehatan Mbak. Yang terasa di Pak Oki belakangan ini seperti apa sih yang membedakan yang akhirnya Pak Oki ini merasa, oh ini kayaknya emang lagi ekstrim, lagi tinggi nih suhunya? Ya yang pasti suasana tubuh juga, mood juga betul pasti berubah Mbak. Oh, sampai ke mood juga berubah, gimana tuh Pak? Yang pasti kan juga kita untuk aktivitas di luar rumah tuh merasa nggak nyaman karena cuaca panas yang nggak bersahabat gitu istilahnya. Jadi ya antisipasinya paling kita konsumsi vitamin dan sayur-sayuran buah aja gitu aja Mbak. Ini kalau boleh tahu Pak Oki kerjanya di daerah Jakarta, rumahnya di mana nih Pak? Saya di Bekasi, kerja di Maybank Mbak. Oke, berarti ini mau balik ke Bekasi ya? Ya. Kalau di Bekasi gimana suhunya di rumah? Sama aja Mbak, Bekasi kan ya cuma penyangga kota Jakarta aja, sama aja seperti Jakarta aja panasnya Mbak. Tapi di rumah pakai pendingin udara Pak? Ya kita pakai sih Mbak. Sering dinyalakannya atau di jam-jam tertentu aja? Di jam tertentu aja Mbak, paling siang sampai sekitar sore lah, kira-kira udah stabil lagi cuacanya kita matikan Mbak. Berarti cuacanya yang sampai mengganggu gitu, suhunya sampai bikin tadi Pak Oki bilang bikin mengganggu mood itu kira-kira jam-jam berapa tuh Pak? Yang pasti sih di tengah hari ya Mbak, jam 12 sampai jam 3 itu udah nggak nyaman lah Mbak. Apalagi kalau saya kan kadang suka berangkat kerja siang, ada jam-jam siang, nah itu udah nggak nyaman sekali pokoknya. Jadi ibaratnya apa ya, kita merasa nggak seperti dulu lagi gitu, Jakarta tuh enak. Apalagi sekarang juga kan dampaknya air di rumah tuh udah mulai kecil, udah mulai berkurang lah karena mungkin faktor kemarau ini gitu Mbak. Berdampaknya luas ya Pak ternyata ya kemarau-kemarau ini ya. Oke, Pak Oki terima kasih atas pendapatnya, hati-hati di jalan pulangnya ke Bekasi ya Pak ya. Semoga moodnya tetap terjaga nih Pak pagi-pagi pulangnya. Terima kasih Pak Oki. Oke, itu dia pendapat dari warga ya. Katanya sih cuaca yang ekstrim, cuaca yang panas sampai berdampak ke moodnya. Jadi bad mood gitu ya pemirsa. Nah, kita langsung bahas bersama dengan ada Pak Edwin Aldrian. Halo Pak Edwin, selamat pagi. Selamat pagi ya. Gimana kabarnya Pak Edwin? Sehat ya Pak? Ya sehat ya. Nah Pak Edwin ini pemirsa adalah selaku peneliti ya Pak meteorologi dan juga klimatologi dari BRIN. Ya. Pak, ini kalau saya meminjam statementnya dari BMKG, ini kan cuaca yang sedang
dikatakan ini cukup ekstrim lah ya, kalau saya bilangnya cuacanya sedang begitu panas, itu adalah akibat dari dinamika atmosfer nih Pak. Kalau dari Pak Espin sendiri, sebenarnya dinamika atmosfer yang dimaksud itu gimana sih Pak, biar pemirsa dan juga saya nih bisa lebih memahaminya? Jadi memang kita kalau bumi ini menerima suhu paling panasnya sekitar bulan Juli sampai September. Dan memang di daerah selatan seperti Khatulistiwa ini suhu tersebut yang terasa. Jadi tadi kalau Mbak mengatakan suhu yang terasa dan suhu yang real itu memang beda sampai 6 derajat. Itu memang demikian. Jadi gejolak ini bisa dirasakan kalau sekarang ini karena situasi lagi ENSO atau El Nino, dan itu juga mempengaruhi itu. Oke, pengaruh El Nino juga ya Pak ya. Tapi berarti kalau seperti itu memang cuaca panas ekstrim seperti ini sebenarnya berulang tiap tahun dong Pak? Ya berulang, tapi kan intensinya beda-beda, tiap tahun beda-beda. Kalau tahun ini gimana deh Pak? Karena kalau saya lihat nih suhu udaranya katanya sampai tertinggi bisa di Jakarta ya Pak, 36 derajat Celcius. Yang mana disebutkan juga terasanya sampai 42 derajat Celcius. Itu gimana Pak? Ya bagi saya itu luar biasa itu, karena kalau Jakarta ini mungkin antara 30 sampai 39 aja, 36 sampai 39. Dan yang paling terasa untuk kita itu adalah panas rasanya, panas realnya. Dan itu tergantung dinamika yang terjadi saat ini. Oke, Pak, tapi sekarang juga terasa ya Pak, ini baru sekitar pukul 7 pagi, tapi sudah lumayan panas ya Pak saat ini ya Pak. Pak, kalau boleh kita bahas juga nih ya Pak, ini kan di kawasan Bundaran HI, stasiun pemantau kualitas udara tepi jalan. Ya, di sini berarti menjelaskan mengenai kualitas udara saat ini ya Pak, ya real time begitu. Nah, ini ada efeknya nggak sih Pak dari cuaca ekstrim yang tadi kita bahas ini? Benar, tadi kalau kita melihat bahwa suhu dan sebagainya saat ini real time, dan itu mempengaruhi lokal di sekitar Bundaran HI ini. Jadi yang tercantum di situ adalah bagaimana kualitas udara di sekitar sini. Oke, tapi cuaca yang ekstrim apakah bisa mempengaruhi kualitas udara jadi lebih buruk gitu Pak, atau gimana? Ya benar, itu kalau tadi dibilang sampai suhu real dan suhu yang terasa itu berbeda sampai 6 derajat, dan itu yang kita rasakan. Salah satunya dampaknya adalah kualitas udara itu. Oke, baik. Kita break dulu ya Pak, kita tahan dulu perbincangan kita pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu, namun usai jeda kita akan membahas lebih lanjut. Kira-kira mungkin nggak ya ada yang namanya hipertermia atau cuaca yang panas ekstrim begitu. Nanti usai jeda pariwara berikut tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi.